Setiap habis makan, ulu hati aku perih, Bun. Ya, kayak melilit gitu, ini berganti-ganti. Udah beberapa bulan aku ngalamin ini. Kemudian ada lagi pertanyaan, Bun, aku itu begah, sendawa-sendawa. Ini gimana cara mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adifa dan Bunda. Apa kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Aku kembali menyapa kalian ya. Jadi aku juga pejuang asam lambung GERD anxiety. Alhamdulillah saat ini udah normal, udah bisa makan apa aja, udah bisa aktivitas normal. Aku doakan juga kalian bisa lekas sembuh, bisa aktivitas kembali seperti sedia kala ya, dan dijauhkan dengan sensasi-sensasi asam lambung GERD anxiety. Banyak banget pertanyaan dari kalian, makanya aku akan buatkan videonya dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari kalian ya. Jadi baru yang bergabung di channel aku, selamat datang. Aku juga pejuang asam lambung 2 tahun lebih ya, karena aku ada peradangan di dinding lambung aku, ada gastritis ya. Jadi sensasinya itu banyak banget ya, 1001 sensasi karena ada banyak sensasinya. Jadi kunci utama kesembuhan kita itu sebenarnya bukan saja dari pola makan ya, tapi yang utama itu adalah dari pola pikir. Karena pikiran dan pencernaan itu berhubungan erat, makanya kita itu yang utama adalah harus menjaga pola pikir. Jadi banyak banget yang bertanya dari kalian, Bun, aku udah menghindari pantangannya loh Bun, udah terapkan 3P-nya loh Bun, tapi kok sensasinya setiap hari ada aja, aneh-aneh aja. Jadi sebenarnya untuk sensasi-sensasi asam lambung GERD anxiety itu banyak banget ya. Ada sensasi ngap, sesak, sendawa-sendawa, kelayangan, kebas, pusing, batuk, demam, dan lain-lain sebagainya. Sensasi-sensasi tersebut akan menghilang kalau misalnya asam lambung kita sudah membaik ya, atau lambung kita sudah mulai membaik. Jadi kalian gak usah takut, semua itu pasti berlalu, badai pasti berlalu. Aku tuh selalu dulu camkan di pikiran aku, ini penyakit datangnya dari Allah, makanya kita harus ikhtiar teman-teman. Jadi nggak boleh dikit-dikit ngeluh ya, ikhtiar minta sama Allah. Jadi intinya kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita udah ikhlas lillahi ta'ala, itu pasti akan diberikan jalan ya, solusi untuk kesembuhan. Aku sih seperti itu teman-teman. Nah di video kali ini aku nggak mau panjang lebar, aku langsung bahas pertanyaan dari salah satu subscriber aku ya. Ini aku udah siapin handphone, aku langsung bacakan untuk pertanyaannya ya. Ini aku udah siapin ya. Ini atas nama siapa ya? Atas nama Yan 2922. Menurut pengalaman Bunda, gimana cara mengatasi rasa nyeri di ulu hati hingga dada rasa terbakar saat asam lambung ngamuk? Soalnya saya lagi parah-parahnya bentar-bentar kambuh, padahal pantangannya udah saya hindari. Jawab ya Bun, agar saya nggak terlalu panik. Sebenarnya ini udah saya bahas ya, karena ada lagi yang bertanya. Ini juga ada ya, aku udah 2 tahun sensasi ganti-ganti Kak, seperti yang Kakak sebutkan. Ini kira-kira berapa lama ya? Dan aku juga sering begah Bun. Nah kemudian ada lagi Meisha Harum, ini aku bahas sekaligus satu video ya, agar nggak kepanjangan juga, jadi aku bakal persingkat. Bun, aku sering begah Bun, sama ulu hati sering sakit. Oke, langsung aja aku bahas satu persatu. Jadi kalau kita misalnya nyeri ulu hati, karena kan kita ada riwayat asam lambung yang mah. Jadi mah itu ya biasanya identik dengan sakit ulu hati, kayak mengganjal di ulu hati, perih, melilit, itu adalah karena mah. Biasanya itu dialami oleh pejuang ya mah, atau yang baru-baru mengalami mah. Jadi itu kategorinya biasanya masih kategori ringan menengah, seperti itu ya. Nah cara yang kita lakukan adalah bagaimana kalau misalnya kita biasanya makan apa aja perih, biasanya makan nasi perih, minum perih, dan lain sebagainya, semuanya perih. Cara pertama adalah kita itu harus makan yang lembek-lembek. Biasanya nih kalau perut perih, melilit, disertai dengan diare. Kalian pernah nggak teman-teman? Kalau aku dulu pernah, sering banget. Aku itu sampai nggak tidur ya satu malaman karena aku buang air terus dan perut aku tuh melilit. Makan apa aja keluar lagi, melilit lagi perut aku ya. Dan BAB kita itu biasanya cair, encer gitu ya. Jadi hal yang harus kita lakukan pertama adalah kita minum air hangat. Air putih biasa bisa, tapi aku itu seringnya air hangat. Biasanya nih aku bikin Oralit sendiri, ambil air hangat, tambahkan gula setengah sendok, kemudian garam seujung sendok, minum. Tapi minum itu setelah makannya. Kenapa kita harus minum? Karena biar kita nggak kekurangan cairan. Kemudian yang kedua adalah kita harus makan yang lembek-lembek. Biasanya nih lambung kita ya, atau di ulu hati kita itu ada perih.
Jadi ada perih, kemudian biasanya ada iritasi, makanya dikit-dikit perih. Jadi jangan makan yang keras-keras, jangan makan yang kasar-kasar dulu, harus lembut. Kalau dulu nih aku biasanya bikin bubur sendiri ya, seperti air tajin itu aku minum airnya, kemudian berasnya tuh aku masak sampai matang. Aku biasanya makan sama putih telur ya, itu biasanya sarapan aku. Kemudian setelah makan jangan langsung minumnya karena udah diisi nasi ataupun bubur, jadi diamkan dulu selama 20 menitan agar nggak perih ya. Biasanya perih, begah, kayak mengganjal gitu di ulu hati ya. Kemudian setelah 20 menit baru minum. Kemudian ditunggu 1,5 jam sampai 2 jam baru berbaring. Jadi jangan langsung tidur setelah makan maupun minum ya, agar nggak mengganjal dan agar asam lambung itu nggak naik teman-teman. Kemudian tips juga nih ya, saran juga dari aku, kalau misalnya kalian masih sering ngalamin perih, melilit, konsumsi tepung Garut. Selain makanan yang lembek atau yang halus, teman-teman aku sarankan juga untuk konsumsi tepung Garut. Tepung Garut ini menurut aku bagus karena aku konsumsi itu 2 tahun lebih ya, sampai saat ini aku masih simpan, masih nyetok. Jadi konsumsi tepung Garut ini sebelum makan. Jadi itu untuk melapisi dinding lambung kita. Jadi sebelum makan itu kita ada pengantarnya teman-teman ya. Jadi nasi ataupun makanan yang lain nggak langsung masuk. Jadi harus ada pengantar dulu agar dinding lambung kita itu nggak gampang iritasi. Biasanya kan kalau kita makan yang berminyak sedikit perih ya. Ini makan yang lembut-lembut, kemudian konsumsi tepung Garut. Jadi teman-teman, selain pola makannya udah benar nih, udah makan sering porsi kecil, udah konsumsi tepung Garut, udah konsumsi air tajin misalnya, kok masih belum sembuh juga, itu karena kita masih sering ngeluh dan masih belum berdamai dengan sensasi itu. Jadi kalau kita udah terapkan 3P-nya nih, udah makan yang lembek-lembek, udah konsumsi tepung Garut, ikhlasin aja teman-teman ya. Jadi sensasi itu kita udah tahu kalau itu adalah sensasi asam lambung. Jadi kita harus berdamai dengan sensasi. Jangan dikit-dikit ngeluh, ih kok ini nggak sembuh-sembuh, aku kan udah minum tepung Garut, udah konsumsi tepung Garut, udah konsumsi air tajin. Sabar, butuh proses. Penyembuhan itu butuh proses. Aku aja habis endoskopi yang gak langsung sembuh teman-teman. Aku habis endoskopi itu 3 bulan lebih baru bisa merasakan perubahan yang sangat signifikan. 6 bulan sembuh aku masih kambuh-kambuhan. Jadi memang butuh proses. Jangan dikit-dikit ngeluh. Kemudian jangan telat makan. Kalau udah terapkan makanan yang lembek-lembek, udah konsumsi tepung Garut, jangan coba-coba misalnya telat 5 menit, 10 menit, itu akan perih lagi. Jadi jangan telat makan. Kemudian yang ketiga adalah jangan makan berlebihan. Jadi makannya cukup. Kadang aku ya makannya itu setengah centong nasi, kadang 1 centong, tapi makannya itu yang dikunyah halus. Dan juga jangan makan berlebihan mentang-mentang nih menunya ikan bakar atau yang bakar, aku mau makan nambah berkali-kali, jangan. Jadi kita itu harus makan sedikit tapi sering. Seperti itu ya, kalau yang masih sering perih di lambungnya. Kemudian pikirannya dibebasin aja, agar kalian gak cemas-cemas, agar kalian gak khawatir, agar kalian gak ada ketakutan-ketakutan. Lakukan meditasi, lakukan relaksasi, lakukan yoga kualitas tidur. Aku ya biasanya sebelum tidur itu wajib banget melakukan yoga ya, karena aku tuh kadang pikirannya itu kurang tenang. Kemudian pada saat tidur, setelah aku balurin badan aku aromaterapi, aku putar ya kadang ruqyah di YouTube, kadang musik-musik relaksasi, itu bisa nyaman, kita bisa tenang pikirannya. Jadi seperti itu ya, yang tadi masih sering perih di lambungnya. Jadi nggak usah cemas, nggak usah takut. Kemudian perbanyak juga minum air hangat ya, air putih 8 gelas per hari atau 2 liter agar kita nggak kekurangan cairan atau nggak kekurangan mineral. Jadi biasanya kita dikit-dikit lemas, dikit-dikit ngantuk. Jadi kita harus tercukupi juga ya asupan air mineralnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, 2 tahun mengalami sensasi ganti-ganti dan sering kambuh. Jadi kalau sering kambuh itu biasanya selain dari pola makan, dari pola pikir. Jadi memang kita harus disiplin ya. Disiplin dalam berbagai hal, dari pola makannya, pola pikirnya, menu-menunya, kemudian jam-jam makannya, nggak boleh makan berlebihan, kemudian jangan sering ngeluh teman-teman ya. Jadi pejuang asam lambung, GERD, anxiety itu obatnya adalah yang utama itu adalah dari pikiran. Jadi harus dibebasin, harus healing kata dokter aku. Jadi harus happy ya. Kemudian makanannya diperhatikan, itu nanti insya Allah pasti sembuh, lekas sembuh ya. Nah kemudian aku sering begah bun, sama ulu hati sering sakit. Jadi kalau ulu hatinya tadi ya udah aku jawab. Kemudian sering begah ini, sering kembung ini karena gas di lambung kita itu banyak. Nah biasanya nih aku juga alamin pada saat itu karena ada peradangan di dinding lambung aku. Jadi aku tuh dikit-dikit ngap, begah. Kemudian makan salah, nggak makan salah. Jadi diisi salah, nggak diisi salah. Aku tuh kadang serba salah.
Kalau aku telat makan 2 menit aja angin yang masuk. Jadi caranya ya teman-teman, ini atas nama Meisha Hanum 3413. Caranya atur jadwal makan. Jam 7 misalnya sarapan, terus setengah 7, jam 9 ngemil lagi, jam 11 ngemil, 2 jam sekali, tapi porsinya kecil dan bisa diganti-ganti menunya, misalnya bubur, oat, kemudian biskuit, buah lagi. Aku tuh dulu benar-benar terjadwal semuanya, disiplin agar nggak gampang begah. Kemudian selain itu juga lakukan relaksasi, lakukan treadmill. Jadi kita tuh harus sering gerak agar di perut ini nggak banyak tekanan ya. Kenapa kita sering begah? Karena biasanya itu selain gas juga banyak tekanan di perut kita ini. Jadi kita harus rajin olahraga, treadmill ya, kemudian relaksasi. Jadi semua otot-otot di perut, di badan kita biasa di leher tegang itu nggak kaku, nggak tegang. Jadi harus rajin olahraga juga ya. Kemudian pola makannya dan juga pola pikirnya. Karena kalau kita mikir banyak nih, mikir stres ya, stres sedikit atau sedih sedikit, emosi sedikit itu langsung begah, langsung sendawa, langsung ada sensasi. Jadi memang kita harus bebasin aja, diikhlaskan aja. Kemudian pejuang, asam lambung, GERD, anxiety itu gampang masuk angin. Jadi kalau misalnya kalian mau kemana-mana, sebelum keluar rumah harus makan, wajib banget makan. Kemudian baluri seluruh badan, terutama di kaki, di telapak kaki atau di ujung kaki, itu harus diolesin minyak ya, seperti kutus khusus, kohira, minyak kayu putih atau aromaterapi. Pakai kaos kaki, pakai jaket yang tebal agar nggak gampang masuk angin, jadi perutnya nggak begah ya. Kemudian perbanyak minum air hangat. Kalau misalnya sudah makan ya, habis maghrib bisa konsumsi jahenya 3 ruas ya, misalnya diiris-iris aja ya, kemudian diseduh pakai air hangat, lalu tambahkan madu atau gula aren. Itu enakan sih sama aku. Jadi solusinya seperti itu, kalian gak usah takut, kalian gak sendirian. Aku pun pernah ada di posisi itu teman-teman. Aku hampir putus asa berjuang, tapi alhamdulillah aku ikhtiar. Aku yakin ini hanya sensasi sementara, ini penyakit datangnya dari Allah. Makanya aku ikhtiar, berserah diri, minta kesembuhan sama Allah. Kalian juga pasti bisa. Aku sembuh, kalian sembuh ya. Aku bisa, kalian juga pasti bisa. Oke ya teman-teman, cukup sekian share kali ini. Semoga menjawab pertanyaan dari beberapa orang teman kita tadi ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya.